Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua. Berarti alhamdulillah semuanya sehat. Oke. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas maju ke depan untuk pimpin doa. Duduk siap. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Intan. Oke, sebelum kita belajar, Bu Guru mau kamu lihat dulu di bawah kolongnya ada sampah atau tidak? Tidak ada. Oke. Yang ada disimpan dulu boleh. Nah, lanjut ya. Untuk memulai untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara kita, negara Indonesia, mau nyanyi dulu? Oke, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, bisa? Bisa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Suaranya. Marilah proklamasi, saya berperan untukmu. Pancasila Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum belajar, Bu Guru mau tanya dulu. Siapa di sini yang berangkat ke sekolah dengan perasaan sedih? Ada? Kalau perasaan bahagia? Oke. Karena di sini semuanya merasa bahagia berangkat sekolah, Bu Guru mau dengar semangatnya dulu. Tepuk semangat bisa? Pakai dang-dang-dang, oke ya? Tepuk semangat baru. dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung. Dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung. Sa, aha-aha, ma, aha-aha, ngat, aha-aha, semangat. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai pada Pancasila. Iya? Benar? Penerapan nilai-nilai Pancasila itu memberikan kita pemahaman agar kita dapat berperilaku yang baik dan benar. Nah, sekarang berkaitan nih sama materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Tujuannya apa, Bu? Tujuan kalian mempelajari norma dan aturan yang ada di masyarakat yang pertama ini. Kamu mampu menjelaskan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dengan benar. Selanjutnya, kamu juga mampu menganalisis contoh-contoh
atau perilaku apa saja yang sesuai dengan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Oke ya. Nah, yang terakhir, kamu juga nanti akan mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah ketika terjadi suatu pelanggaran yang ada di lingkungan. Lanjut ya. Nih, Ibu punya sebuah video. Kita lihat dulu. Ya, masih di kabar hari ini pemirsa, seorang pelajar SMP tewas dengan terluka sabetan senjata tajam di bagian tubuhnya. Korban meninggal dunia akibat tawuran antara sesama pelajar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Korban bernama Fatir, warga Kampung Tapak Serang, Desa Lenggajaya, Kecamatan Cabang Bumi, Kabupaten Bekasi, tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Korban menderita luka parah akibat terlibat aksi tawuran dengan pelajar lainnya di Jalan Pertamina, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bumi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna dilakukan autopsi. Kini kasus yang pun sedang ditangani Polsek Bumi dan Polres Metro Bekasi. Petugas pun masih memburu pelaku aksi tawuran lainnya. Dari video yang tadi, itu tadi ada video apa? Tawuran, bagus. Sebuah video tawuran siswa SMP tawuran di daerah Cabang Bungin, Bekasi. Ya. Kalau kamu mau tahu peristiwa ini baru terjadi bulan Agustus lalu. Ya, videonya tersebar di mana-mana, bahkan sampai masuk sebuah berita. Nah, pertanyaan Ibu mau tanya, peristiwa yang terjadi apa yang terjadi dalam video? Peristiwa apa itu? Tawuran antar pelajar ya. Yang kedua, bagaimana suasana yang terjadi dalam video tersebut? Suasananya bagaimana? Ricuh, terus bagus, terus berisik, good, lalu mencekam, lalu ya suasananya itu mencekam, ricuh, kacau, pasti menegangkan banget ya kan? Karena peristiwa tawuran sudah pasti membawa senjata tajam ya. Apakah perilaku dari video tersebut baik dan benar? Kira-kira perilaku yang tadi benar atau tidak? Tidak. Oke, pintar ya. Lanjut, apakah perilaku tersebut melakukan sebuah pelanggaran? Kira-kira melakukan pelanggaran? Tentu iya, sudah tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila dan tidak sesuai dengan norma yang akan kita pelajari. Oke, biar kamu lebih paham apa itu norma, sebenarnya kita lihat video. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Nah, itu tadi video tentang penjelasan norma. Tadi norma itu apa? Sebuah aturan atau kaidah. Ya, norma itu tadi ada 4 yang berlaku di masyarakat. Ada norma apa aja? Pinter, lanjut. Ada norma agama, norma hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Untuk lebih jelas lagi kita lihat ini. Pengertian norma. Ibu mau kamu baca, sayang. Baca itu dari sini aja. Ayo. Oke, baca. Pengertian norma. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini ada tujuan norma. Ibu mau kamu baca, sayang. Norma dijadikan petunjuk atau patokan dalam perilaku benar dan salah serta baik dan pantas dilakukan saat melakukan interaksi di masyarakat agar tercipta kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Nah, tujuan norma diciptakan itu untuk dijadikan sebuah patokan. Patokan untuk apa, Bu? Untuk berperilaku bahwa perilaku kita ini ya baik atau salah, pantas dan atau tidak pantas dalam melakukan interaksi di masyarakat. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kalau tidak ada norma, kira-kira bagaimana kita bisa berperilaku di masyarakat? Coba. Kalau tidak ada norma, pasti akan terjadi kerusuhan, pintar, terus kekacauan, terus banyak keributan yang pasti tidak tertib ya. Gitu ya. Nah, ini macam-macam norma. Tadi norma ada 4. Norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang terkandung dalam kitab suci setiap agama. Saksi norma agama yaitu dosa. Oke. Norma yang pertama ada norma agama, yaitu ketentuan atau aturan yang bersumber dari Tuhan atau dari Allah. Nah, norma itu biasanya ada berupa perintah dan larangan. Sanksi bila kita melanggar norma sudah pasti kita akan mendapat dosa ya. Oke, lanjut dari kelompok C. Norma kesusilaan adalah ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi norma kesusilaan yaitu perasaan menyesal, bersalah, malu, gelisah. Nah, norma kesusilaan. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa, Bu? Ketentuan yang bersumber atau aturan yang bersumber dari hati nurani manusia.
Sanksinya apa bila kita melanggar? Justru kita akan mendapat perasaan menyesal, bersalah, malu, dan gelisah. Nah, ya. Yang ketiga, lanjut norma kesopanan. Oke, kamu sekarang sayang. Baca ya. Kelihatan? Norma kesopanan adalah aturan yang bersumber dari perilaku atau kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan disebut sanksi Berupa cemooh, yaitu pengucilan dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu aturan yang bersumber dari perilaku atau kebiasaan kita sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sanksi dari norma kesopanan itu berupa cemoohan. Cemoohan tahu? Digunjingkan, dibicarakan, diomongin kalau kita bilang. Tuh, pengucilan, ya, digosipin, tuh, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Nah, oke, kamu aja baca. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum yaitu denda atau dipenjara. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum itu apa, Bu? Norma hukum itu aturan yang bersumber dari negara yang diatur dalam undang-undang. Sanksinya bila kita melanggar tentunya kita akan masuk penjara atau mendapat didenda. Nah, ini contoh penerapan norma yang berlaku di masyarakat. Tadi norma agama ada berupa perintah dan berupa larangan. Kalau perintah itu harus atau wajib dilaksanakan. Seperti apa contohnya? Seperti bertakwa kepada Tuhan. Terus ada sholat, ngaji, bersedekah, ya, puasa atau mematuhi orang. Nah, kalau berupa larangan sudah pasti tidak boleh dilaksanakan. Contohnya apa? Berjudi, berkata bohong, mencuri, mengambil hak orang lain, durhaka terhadap orang tua, ya. Nah, ini contoh penerapan norma kesusilaan, yaitu berkata jujur dan suka menolong sesama manusia. Nah, contoh yang ketiga itu contoh penerapan norma kesopanan. Ada menghormati orang tua, menghormati guru, tidak mengejek teman, berpakaian rapi dan sopan, serta bicara sopan kepada orang tua dan guru. Nah, yang terakhir itu ada norma hukum. Norma hukum contohnya itu tertib berlalu lintas, larangan untuk mencuri, merampok tidak boleh, larangan berbuat kekerasan terhadap orang lain juga tidak boleh, berbuat kerusakan juga tidak boleh, apalagi korupsi dan membunuh, serta wajib membayar pajak, ya. Sekarang ini ada apa di depan Ibu? Papan pintar norma. Oke, nah di sini ada 4 amplop, ada amplop biru, coklat, hijau, dan pink. Di dalam amplop ini ada contoh penerapan norma. Lihat bacaannya apa? Kasih tahu ke teman-temannya. Berbicara
ramah terhadap orang lain. Berbicara ramah terhadap orang lain. Kira-kira kalau berbicara terhadap ramah dan orang lain, kira-kira masuk ke norma apa? Norma kesopanan. Oke, distempel. Tempel bisa dibuka. Ada yang mau maju? Dari kelompok sini? Oke, kamu sayang, maju. Boleh pilih amplop mana aja? Larangan korupsi. Iya, larangan korupsi. Kira-kira masuk ke penerapan norma apa? Sudah, duduk. Benar jawaban dari kelompok 1. Berbicara ramah terhadap orang lain masuk ke dalam norma kesopanan, betul? Betul, pinter. Lanjut lagi. Oke, terima kasih. Larangan korupsi, jawaban dari kelompok 2 itu masuk ke dalam norma hukum. Rajin beribadah. Oke, betul jawabannya rajin beribadah masuk norma agama? Betul, terima kasih. Nah ya, kamu sudah memilih penerapan dalam norma. Dalam norma agama itu tadi ada puasa di bulan Ramadan, terus menghargai teman yang berbeda agama, serta rajin beribadah. Nah sekarang kalau norma kesopanan ada apa aja? Berbicara ramah terhadap orang lain, berpakaian sopan, menghormati guru dan orang tua. Norma kesusilaan? Oke, norma hukum? Oke, nah itu tadi contoh penerapan norma-norma yang ada di masyarakat. Lembar kerja. Ini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Ini ada sebuah kasus pelanggaran norma. Ibu juga tidak tahu ini norma apa yang dilanggar. Kamu bisa baca kasusnya. Nanti kamu isi pertanyaan yang ada di bawahnya. Bisa? Oke. Ini untuk kelompok 1. Ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan berdiskusi. Udah. Nanti tentuin siapa yang mau maju ke depan ya. Oke. Sudah? Bisa? Kalau nggak tahu jawabannya bisa di sini cari contoh-contoh penerapannya. Nah, dibaca dulu ini contohnya apa. Itunya penerapannya. Ayo. Dibaca dulu ininya. Informasi sedang membuat berita jadi baru-baru ini dikatakan seorang karyawan reporter yang sering sekali membuat berita tidak benar dan Oke ya, sudah terkumpul semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sekarang siapkan 2 orang untuk maju ke depan. Ibu mau kelompok 3 dulu yang maju. Set. menurut kalian norma apa saja yang dilanggar? Coba dengarkan, suaranya rada kenceng sayang. Nggak kedengaran temennya. Menurut kalian norma apa saja yang dilanggar? Kelompok 4, dengarkan temennya. 2. Apa dampak dari
pelanggaran norma itu? Masyarakat menjadi paham dengan berita yang berisi sosial. 3. Bagaimana solusi dari masalah tersebut? Reporter harus klarifikasi berita yang hoax agar masyarakat tidak salah paham. Nomor 1. Menurut kalian norma apa saja yang dilanggar? Kesusilaan dan hukum. Kedua, baca. Nggak apa-apa, kamu aja yang ngomong. Apa dampak dari pelanggaran norma itu merugikan orang lain? Oke. Ya, menurut kelompok 4, norma yang dilanggar itu ada 2, norma kesusilaan dan norma hukum. Dampak dari pelanggaran norma ini yaitu merugikan orang lain, dan solusi dari masalah itu membuat video klarifikasi. Oke. Tepuk salut. Oke. Ya, terima kasih kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, dari kasus ini itu yang dilanggar ada 2 norma. Norma apa saja, Bu? Ada norma kesusilaan dan hukum. Kenapa dia melanggar norma hukum? Karena dia berkata tidak jujur dan membuat berita tidak benar. Dan kenapa dia melanggar norma hukum? Karena apa? Menyebarkan berita hoax yang bisa menyebabkan pelanggaran undang-undang ITE namanya ya. Oke ya. Yang keempat, norma itu aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Manusia terpuji, siapa yang patuh. Manusia terpuji, siapa yang patuh. Manusia terpuji. Oke, terima kasih. Evaluasi bisa dikerjakan. Ditulis nama dan kelasnya. Sudah semua. Norma itu tadi apa? Norma itu aturan yang berlaku di masyarakat untuk apa? Untuk apa? Untuk sebagai patokan kita dalam berperilaku di berbagai kehidupan. Sebagai apresiasi karena Ibu sudah berterima kasih, kalian tepuk salut. Lupa. Oke, sebelum kita masuk jam istirahat, dirapikan dulu mejanya, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, ketua kelas kita pimpin doa lagi. Duduk siap, doa dapat dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah semangat untuk belajar materi, norma, dan aturan yang berlaku di masyarakat ya.